Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi di channel Banyu Film. Pada kesempatan kali ini, Banyu akan melanjutkan alur cerita yang berjudul High and Low Season 1 part ketiga. Kali ini kita akan ditunjukkan aksi Murayama lagi. Tanpa banyak basa-basi lagi, langsung saja kita ke alur filmnya dan tonton sampai selesai. Pada part yang kedua, terlihat kafe Naomi yang sudah hancur berantakan. Kini akan diganti biaya perbaikan oleh White Rascal. Oleh karena itu, Yamato dan Chiharu berinisiatif untuk membersihkan barang-barang di kafe itu. Tetapi tidak lama kemudian, Yamato menemukan kotak SD card yang dicari oleh White Rascal ternyata ada di jaket Chiharu. Karena ketahuan, Chiharu pun langsung kabur dan Yamato tidak mampu mengejarnya. Sementara di tempat lain, Shidan berhasil menemukan Lala, lalu mengikutinya secara berlahan sampai tiba di sebuah tempat yang bernama Nameless Root dan merupakan markas dari Root Boys. Nameless Root adalah sebuah tempat bagi orang-orang yang tidak punya tempat untuk pergi dan juga anak-anak yang dibuang oleh orang tuanya. Tempat ini telah dibuat untuk orang-orang yang dipenuhi kegelapan. Tetapi tempat ini mempunyai pelindung yaitu Root Boys yang diketuai oleh Smokey. Lalu anggotanya ada Takeshi, Shion, dan P. Di geng Root Boys sendiri selain jago bertarung, mereka juga jago dalam parkour. Root Boys mempunyai gaya bertarung yang sangat indah, bahkan mungkin paling indah dibanding Sword lainnya. Mereka melompat dari satu gedung ke gedung lainnya. Kembali ke Shidan yang lagi mengintip Lala dari kejauhan. Tanpa disadari, ternyata Lala adalah adik dari Smokey. Ketika sedang mengikuti, dia kehilangan jejak. Tetapi malah menemukan hal yang tak terduga. Dia menemukan tempat produksi obat-obatan terlarang. Dan parahnya lagi, ada Chiharu berada di sana. Di sisi lain, Yamato pergi ke markas White Rascal untuk mengembalikan SD card yang didapat dari jaket milik Chiharu. Alasan White Rascal sangat menginginkan SD card itu dikarenakan di sana ada transaksi obat-obatan terlarang. Mereka tidak suka jika di wilayah mereka beredar obat-obatan terlarang. Di CCTV mereka melihat Lala adiknya Smokey yang melakukan transaksi itu, sehingga dugaan mereka bahwa Root Boys ada di balik semua ini. Walaupun Yamato harus merasakan pukulan dari Rocky, tetapi dia berhasil meyakinkannya kalau Sanno Ringo tidak terlibat dalam bisnis kotor ini. Kemudian Yamato melaporkannya pada Cobra. Mereka menduga kalau sekarang Shidan berada di Nameless Root. Oleh karena itu, Cobra dan yang lainnya bergegas menuju ke sana untuk menjemput Shidan. Tetapi tiba-tiba Shidan muncul dari belakang. Shidan lalu menceritakan semuanya dan memberikan sebungkus retram yang diambil dari Nameless Root. Dia juga menceritakan kalau Chiharu berada di sana. Di tempat lain, Imura Group frustasi karena belum bisa menguasai wilayah Sword. Presiden mereka, Imura Tatsumi, memberikan kesempatan kepada Noboru untuk menjalankan rencananya. Tetapi apabila gagal, dia tidak akan diampuni. Sementara itu, Noboru datang ke Daruma Ika. Tetapi geng tersebut sama seperti yang lainnya. Mereka menolak bergabung dengan Kuryu Group. Pada saat itu tidak ada ketua geng mereka. Di sisi lain, Cobra dan Noboru bertemu lagi di tempat di mana mereka dulu sering berkumpul. Cobra tidak menyerah untuk mengajak kembali ke Sanno Ringo.
dan memintanya untuk keluar dari Imura Group. Tetapi jawaban Noboru masih tetap sama. Dia sudah menghapuskan masa lalunya. Noboru juga mengatakan kalau Sanoringo adalah geng yang memecahkan masalah dengan berkelahi. Sementara itu, Yamato masih mencemaskan Chiharu. Oleh karena itu, dia datang sendiri ke Nameless Root. Tetapi Root Boys sudah menghadangnya. Di sana terjadilah perdebatan, di mana Yamato menuduh Root Boys membuat retram. Tidak berselang lama, muncullah Shidan dan Tetsu. Lalu terjadi pertarungan antara geng Root Boys dan Sanoringo. Tetapi pada saat Yamato dan Smoky bertarung, tiba-tiba saja Smoky batuk-batuk dan mengeluarkan darah, lalu menjadikan kesempatan bagi Yamato dan yang lainnya untuk kabur. Shidan, Yamato, dan Tetsu pada akhirnya bisa lolos dan bersembunyi dari kejaran Root Boys. Lalu mereka pergi menuju ke tempat produksi retram yang sebelumnya dilihat oleh Shidan. Mereka langsung menemukan Chiharu. Tanpa pikir panjang, mereka langsung menemuinya. Lalu Chiharu menjelaskan kalau ini semua dia lakukan untuk membayar hutang ayahnya. Noboru menawarkan pelunasan hutang ayahnya dengan syarat Chiharu harus bekerja di pabrik retram dan harus melaporkan aktivitas Sanoringo padanya. Karena Chiharu tak tahu harus berbuat apa lagi untuk melunasi hutang ayahnya. Akhirnya menerima penawaran tersebut. Di pabrik retram, Shion yang merupakan anggota dari Root Boys juga terlibat di dalamnya. Lalu Chiharu mengatakan bahwa kejadian di Cafe Naomi dan perselisihan antara White Rascal dan Root Boys adalah ulah dari Noboru yang merencanakannya. Mendengar ucapan tersebut, Yamato marah dan mengobrak-ngabrik pabrik retram. Lalu Shion juga terkena pukulan dari Yamato, sehingga tempat itu jadi hancur berantakan. Tidak lama kemudian geng Root Boys datang. Disusul juga oleh White Rascal yang datang. White Rascal hampir saja berkelahi dengan Root Boys karena kesal dengan pabrik retram. Apalagi obat-obatannya sudah sampai ke wilayah White Rascal. Lalu Yamato menghentikan mereka dan menjelaskan bahwa ini semua adalah ulah dari Imura Group dan mereka ingin adu domba antar geng SWORD.